Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai akuntansi kesehatan pada rumah sakit. Sebelum itu, ada yang tahu nggak sih tentang apa itu akuntansi kesehatan? Akuntansi kesehatan merupakan aktivitas yang tidak dapat dipindahkan dengan rangkaian pengelolaan kegiatan, baik dalam bentuk akuntansi yang lengkap maupun sederhana. Tujuan dilakukannya akuntansi kesehatan adalah yang pertama, untuk memberikan informasi yang diperlukan untuk mengolah organisasi secara tepat, efisien, dan ekonomis. Dan yang kedua, memberikan informasi yang memungkinkan pengelolaan organisasi untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab. Sedangkan akuntansi rumah sakit adalah sistem akuntansi yang mengakumulasi, mengkomunikasikan, dan menginterpretasi data ekonomi historis dan perkiraan yang berguna untuk memastikan posisi keuangan dan hasil operasional rumah sakit. Akumulasi dalam hal ini berkaitan dengan akuntansi rumah sakit melalui proses penggolongan dan pencatatan transaksi yang sering terjadi di rumah sakit. Meskipun berkaitan dengan beberapa operasi mekanis, namun prosedurnya hampir sama dengan entitas bisnis atau ekonomi lainnya. Selanjutnya, komunikasi. Dalam hal ini mengenai proses pelaporan informasi yang disajikan kepada pengguna akuntansi. Berbagai jenis laporan dan informasi tersedia dalam akuntansi rumah sakit. Dan yang terakhir, interpretasi. Dalam hal ini berkaitan mengenai menganalisis dan mengevaluasi informasi yang dilaporkan sedemikian rupa sehingga informasi yang sama dapat dengan mudah dipahami dan dimanfaatkan oleh pengguna yang dimaksud. Lalu, bagaimana dengan struktur pendanaan rumah sakit? Struktur dana rumah sakit terbagi atas dana tidak terikat dan dana terikat. Dana tidak terikat adalah dana yang penggunaannya tidak dibatasi tujuan tertentu, seperti dana umum di pemerintah atau dana lancar tidak terikat dalam akuntansi universitas. Sedangkan dana terikat adalah dana yang penggunaannya dibatasi tujuan tertentu, seperti permintaan pihak eksternal. Dana terikat ini terbagi atas dana terikat sementara waktu yang berarti bersifat sementara dan dana terikat permanen dengan batasan yang sifatnya permanen. Lalu, bagaimana mengenai struktur transaksi rumah sakit? Pertama, yaitu peristiwa ekonomi atau transaksi. Setelah terjadi pada peristiwa ekonomi atau transaksi ini, maka selanjutnya akan mengarah ke yang pertama, siklus pendapatan, di mana pemberian jasa pelayanan rumah sakit kepada pasien atau pihak lain dan penerimaan pembayaran pasien atau tagihan pihak lain. Yang kedua, siklus pengeluaran, yang dimana pengadaan barang dan atau jasa dari pihak lain dan pelunasan utang dan kewajibannya. Yang ketiga, siklus pelayanan, yakni perubahan sumber daya rumah sakit menjadi jasa layanan rumah sakit. Dan yang keempat, siklus keuangan, yang dimana pemerolehan dana modal atau capital fund, contohnya modal kerja yang berasal dari dana kas atau dana liquid lainnya, dan sumber dana yang berjangka panjang. Setelah melalui keempat siklus tersebut, maka akan masuk ke dalam siklus laporan keuangan, yang dimana mendapat data operasional dan akuntansi yang berasal dari siklus lain dan memproses data tersebut menjadi laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi pada umumnya.